Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, pada video kali ini gua akan kembali lagi ngebahas seputar kripto ataupun seputar cara ngasilin cuan dari kripto. Nah, tutorial kali ini merupakan requestan dari teman kita yang bernama M. Hesa Dwipa, yang dimana si Hesa ini tuh kemarin tuh nge-request ya, 2 hari yang lalu dia request, "Bang, mau request buat pemula di Indodax sebaiknya ambil kripto apaan ya? Terus kalau udah terkumpul kriptonya cara nuker jadi rupiah tuh gimana ya bang?" Nah sebenarnya untuk bisa cuan dari Indodax ini tuh udah sering banget ya gue bahas, khususnya di tahun-tahun lalu, di tahun 2022. Nah cuma mungkin untuk beberapa video yang udah sempat gue bikin tahun lalu mungkin nggak terlalu lengkap ya. Jadi di sini gue akan coba kembali untuk mengulas gimana sih caranya supaya kita bisa memaksimalkan cuan menggunakan aplikasi ataupun platform yang namanya Indodax ini, khususnya buat kalian para pemula. Nah jadi sesuai dengan requestan si Hesa ini, gue akan coba bahas kembali ya untuk cara cuan dari si Indodax. Nah jadi buat kalian yang mungkin belum tahu Indodax ini apa, jadi Indodax ini adalah yang tampilannya kayak gini ya teman-teman, indodax.com nih. Gue masuk ke tampilan websitenya. Jadi si indodax.com ini sederhananya adalah salah satu platform yang bisa kalian manfaatin untuk melakukan transaksi jual beli kripto. Jadi simpelnya Indodax ini kayak marketplace lah ya, buat kalian yang mau berbelanja, baik itu beli kripto ataupun mau ngejual kripto kalian. Gitu ya teman-teman. Atau sederhananya si Indodax ini adalah platform investasi ya, yang bisa kalian pergunakan nantinya untuk membeli beberapa jenis kripto yang mempunyai potensi tinggi, yang nantinya si kripto tersebut bisa melipat gandakan uang kalian apabila kalian membeli si koin tersebut, tentunya dengan analisa yang tepat sebelumnya. Itu ya teman-teman. Nah untuk marketplace kripto sendiri sebenarnya di Indonesia tuh ada banyak, nggak cuma Indodax, ada toko kripto salah satunya, kemudian ada Pintu, ada Ajaib, dan masih banyak lagi. Nah cuma di sini khusus buat para pemula, gua tuh selalu ngerekomendasiin Indodax ya. Kenapa? Karena untuk tampilan awalnya sendiri ataupun untuk cara penggunaannya, jika dibandingkan dengan platform lain, ini tuh Indodax jauh lebih simple ya untuk digunakan gitu teman-teman. Nah ini nih murni pendapat gua pribadi ya, ini gua nggak di-endorse sama sekali sama Indodaxnya, ini murni pendapat gua pribadi. Karena waktu pertama kali gua belajar kripto juga atau belajar investasi kripto, itu pertama-tama gua menggunakan Indodax, dan ketika gua banding-bandingin dengan platform kripto lain yang ada di Indonesia, jujur li emang Indodax ini yang paling gampang buat digunain dan paling simple. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi tuh kan si M. Hesa Dwipa nih nanya, "Bang, request buat pemula di Indodax sebaiknya ambil kripto apaan ya?" Nah jadi mungkin dia nih nanya ya, kalau misalkan kita udah punya akun Indodax atau udah bikin akun Indodax ini, kemudian supaya kita bisa cuan, ini enaknya kita nih ngambil koin apaan, atau kita nih invest di koin apa supaya uang yang nantinya kita investkan di sini bisa bertumbuh secara maksimal. Nah jadi buat kalian yang mungkin para pemula yang baru pertama kali terjun ke kripto dan kemudian pengen menginvestasikan uang kalian, itu gue saranin buat kalian itu investasilah di aset yang memang si fundamentalnya ini kuat. Nah buat kalian yang para pemula pasti bingung kan untuk bisa mengetahui koin-koin apa aja yang memiliki fundamental kuat itu tuh yang kayak gimana sih. Nah jadi sederhananya untuk bisa mengetahui koin-koin apa aja yang mempunyai fundamental yang kuat atau yang bisa kalian pergunakan dalam jangka waktu panjang, itu kalian bisa melihatnya di coinmarketcap.com. Nah kayak misalkan di sini ya, ini coinmarketcap.com, kalian masuk ke si websitenya. Kemudian habis itu setelah kalian masuk ke coinmarketcap.com, di coinmarketcap ini kalian nanti akan bisa ngelihat 20 peringkat kripto teratas yang memiliki nilai evaluasi atau nilai market cap paling besar sepanjang tahun 2023 ini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, untuk nilai evaluasi yang paling tinggi tentu aja masih dimiliki sama Bitcoin yang pertama, peringkat 1 di dunia. Kemudian untuk koin peringkat 2 di dunia itu masih dipegang sama Ethereum. Kemudian untuk peringkat ketiganya ada Tether, peringkat 4 ada BNB, peringkat 5 ada USD Coin. Kemudian selanjutnya peringkat 6 ada XRP, dan kalau misalkan kita lihat sampai peringkat 20, ini di peringkat 20 terakhir ada Unus, kemudian di bawahnya ada Chainlink, ada Wrap Bitcoin, DAI, dan sebagainya. Nah, buat kalian para pemula yang mungkin pengen investasi di kripto dengan tujuan untuk melipat gandakan uang kalian, di sini kalian bisa coba untuk mulai berinvestasi di top 20 besarnya kripto dulu, yang seperingkatnya ini udah dimunculkan di CoinMarketCap ini. Itu ya teman-teman, seperti yang kalian lihat. Kalau misalkan di Indodax sendiri, kalian bisa lihat ya untuk portofolio gue sendiri, di sini gue paling gede untuk di kripto itu ada di Bitcoin sama di Litecoin. Kemudian habis itu di sini ada di Dogecoin, ada di Bitcoin Cash, ada di TRX, dan juga ada di BNB. Nah, kalau misalkan kalian lihat rata-rata portofolio gua, ini semuanya koin-koin yang gua beli di sini ini tuh masuk ke dalam kategori top 20 besar yang ada di CoinMarketCap. Seperti yang kalian lihat ya, Litecoin ada di peringkat 12, Tron ada di peringkat ke-11, kemudian Dogecoin ada di peringkat 8, dan Bitcoin ada di peringkat ke-1. Jadi di sini gua tuh nggak pernah membeli sembarangan kripto, kayak misalkan membeli kripto yang nggak jelas, kayak misalkan koin-koin artis, katakanlah ya, kayak misalkan koinnya Mas Anang, koin asik, kemudian kayak kemarin tuh ada tokennya
Rizky Bilar, kemudian ada banyak lagi koin-koin yang pokoknya kayak misalkan koin-koin yang nggak jelas lah, yang si projectnya tuh nggak tentu arahnya tuh kemana gitu. Nah jadi di sini buat kalian para pemula seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan kalian tujuannya itu adalah pengen melipat gandakan uang kalian, gue sarankan kalian pilih untuk invest di kripto yang mempunyai nilai valuasi yang paling tinggi gitu ya, kayak misalkan Bitcoin, Ethereum, dan juga koin-koin lain yang ada di 20 peringkat besar coin market cap ini gitu ya teman-teman. Nah kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah menentukan target koin apa aja yang pengen kalian beli di peringkat 20 besarnya market cap ini, di sini sebelum membeli kalian pastikan dulu kalian itu membeli di harga termurah. Kayak misalkan di sini kalian pengen membeli koin TRX, misalkan ya, gue contohin TRX. Ini TRX ada di peringkat 11. Nah, sebelum kalian memutuskan untuk membeli, ini kan yang namanya kripto ini nilainya nih selalu naik turun ya. Tiap hari itu nilainya kadang bisa berubah-ubah setiap detiknya, bahkan bisa turun drastis dan naik drastis setiap menitnya. Nah, jadi sebelum kalian memutuskan untuk membeli, pastikan kalian ini membeli di saat harga koin tersebut sedang diskon. Nah, untuk bisa mengetahui harganya ini sedang diskon atau enggak, di sini kalian bisa langsung masuk ya ke Indodax. Misalkan di sini kalian udah tahu nih target kalian adalah pengen membeli TRX. Di sini kalian langsung masuk aja ke marketplace-nya si Indodax. Kemudian habis itu, setelah kalian masuk marketplace-nya, di sini kalian tinggal cari aja koin TRX tersebut di Indodax. Nanti di sini kalian akan bisa ngelihat ya, di sini ada koin yang bernama TRX dengan harga 1137 per koinnya. Nah, sebelum kalian membeli si koin ini, di sini kalian cek dulu historis harganya si koin tersebut. Apakah saat ini emang dia nih udah layak dibeli apa enggak? Nah, untuk mengetahui historis harganya kayak gimana, di sini kalian tinggal klik aja di si koin tersebut. Terus abis itu nanti di Indodax ini kan akan ada chart nih kayak gini. Nah, untuk grafiknya ini nanti di sini kalian bisa lihat ya, grafiknya per 15 menit, ada per 1 menit, kemudian ada per 1 hari. Nah, di sini untuk kalian para pemula yang pengen membeli suatu koin, di sini gue saranin kalian lihat historis harganya ini berdasarkan historis harga per hari. Jadi di sini kalian pilih 1 day atau 1 day, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini kalian ini bakalan bisa ngelihat historis pergerakan harga si koin tersebut, atau dalam hal ini si TRX ini. Dia nih harganya berubah-ubah ya, kalian bisa lihat historis harganya ini berubah-ubah sepanjang 1 tahun terakhir, mulai dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023. Ini harganya terus berubah ya, seperti yang kalian lihat ini naik turun. Kayak misalkan di bulan Mei tahun lalu harganya sempat menyentuh 1400, kemudian di bulan Juli sempat menyentuh 1000 perak, kemudian di bulan November sempat turun sampai 730 perak. Nah, kalau misalkan kalian udah ngeliat nih historis harganya ini, di sini kalian akan bisa ngeliat nih harganya si TRX ini saat ini nih lagi diskon atau emang lagi kemahalan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari historisnya, kalau di rata-ratanya sendiri sepanjang bulan Juli sampai bulan Mei, itu rata-rata si TRX ini sebenarnya dia nih harganya rata-ratanya itu di 800 rupiah ya, seperti yang kalian lihat di sini. Ini grafik rata-ratanya selalu di 800-an sepanjang bulan Juli sampai dengan bulan Maret kemarin. Nah, tapi di bulan Mei ini sekarang dia menyentuh harga 1140 per koinnya, yang artinya kalau misalkan kita lihat dari historis, ini si harga TRX ini lagi kemahalan gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen membeli TRX atau pengen investasi TRX, ini nih bukan saat yang tepat untuk membeli. Jadi kapan dong saat yang tepat untuk kita membeli si koin tersebut? Nah, saat yang tepat untuk kita membeli si koin tersebut adalah ketika si harga koinnya ini dia ini sedang turun atau pas lagi murah-murahnya. Nah, untuk harga yang wajar ketika kalian pengen membeli si koin TRX ini adalah ketika si harganya ini menyentuh harga Rp1.000 sampai dengan 1.100 paling mahal ya. Jangan di atas Rp1.100. Atau kalau misalkan paling murahnya di kisaran Rp800 sampai Rp900. Itu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin pengen berinvestasi ataupun pengen beli si koin TRX ini, di sini kalian wajib membelinya di kisaran harga 800 ataupun sampai 1.100 aja. Kalau misalkan lebih dari 1.100 itu udah terlalu kemahalan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian memutuskan membeli di harga sekarang, ini gue jamin kalian pasti bakalan rugi, karena ini tuh udah harga tertingginya dalam 1 tahun terakhir, yang dimana potensi untuk turunnya ini malah jauh lebih besar jika dibandingkan potensi kenaikan harganya gitu teman-teman. Jadi seperti yang gue bilang tadi, buat kalian yang para pemula, di sini kalian pastikan dulu bahwa si koin yang kalian beli ini memang udah di harga yang pas gitu, atau udah di harga yang tepat gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan ternyata di sini si target koin kalian ini harganya lagi mahal, di sini gue sarankan kalian ubah si target pembelian koin kalian. Kayak misalkan di sini kalian cari lagi nih di 20 peringkat ini, apalagi nih yang si projectnya agak lumayan nih. Kayak misalkan di sini kalian cari ya, di sini tuh ada Polygon Matic, ada Solana, ada Tron, ada Litecoin, dan ada BNB. Nah, kalau misalkan kita lihat BNB, kita cek harganya di marketplace BNB. Oke, harganya sekarang sih satu koinnya 4.600.000, tapi kita lihat ini tuh harga yang termurah atau enggak. Nah, coba kita cek di historis hariannya. Nah, kalau misalkan kita cek di harga historis BNB, ini untuk BNB sendiri
Jadi ini tuh emang harga pasarannya segini ya. Jadi kalau misalkan kita cek historiknya, ini dari bulan lalu ya. Kita tarik dari tahun 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, harganya memang cenderung di kisaran 4.600.000 sampai dengan 4.800.000-an. Jadi kalau misalkan kalian membeli si koin tersebut di harga ini tuh memang udah di harga pasarannya si BNB tersebut gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian pengen membeli si koinnya, di sini kalian tinggal klik beli aja di kolom jual belinya si Indodax yang ada di sini. Nah, untuk membelinya kalian bisa klik yang market instan ini, terus abis itu di sini kalian bisa pilih kalian ini mau beli berapa si BNB-nya. Nah, buat kalian para pemula, kalian pasti bingung ya untuk ngelihat harga si koin ini. Biasanya satu koinnya 4.600.000, sedangkan kalian mungkin cuma punya uang 100.000 atau 50.000. Nah, kadang mungkin kalian berpikir, wah duit gua kan nggak cukup, kalau misalkan 50.000 gua nggak akan bisa beli satu koin BNB. Nah, jadi untuk di kripto ini sendiri, di kripto tuh sebenarnya kita nggak mesti beli satu koin ya. Jadi kalau misalkan harga satu koinnya 4.600.000, kita tuh sebenarnya masih bisa beli 0,1 koin atau bahkan 0,001 koin atau sekitar 50.000 menggunakan uang yang kita punya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kalian beli 0,01, ini kalian hanya perlu membayar 47.000 aja gitu ya teman-teman. Jadi dengan 50.000 atau dengan uang kecil juga sebenarnya kalian bisa membeli BNB, tapi nilainya nggak sampai satu koin, sekian koin gitu ya teman-teman. Nah, nantinya kalau misalkan kalian pengen membeli si BNB di harga 4.670.000 per koinnya dengan uang 50.000, maka nantinya kalau misalkan si harga koin tersebut nantinya naik misalkan ke 5 juta, maka nilai aset kalian yang 50.000 ini juga nantinya akan terus berkembang. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk cara cuan di Indodax tuh bisa dibilang menurut gua cukup simpel lah, asal kita bisa menganalisa dan menentukan koin-koin apa aja yang tepat untuk kita beli gitu ya. Dan gua sarankan di sini buat kalian yang pengen beli koin-koin di Indodax ini, kalian jangan pernah membeli yang namanya koin-koin micin atau koin-koin yang nggak jelas, karena itu sama aja dengan kalian membuang uang kalian gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk gua pribadi seperti yang kalian lihat ya, kalau di wallet gua ini gua lebih prefer untuk membeli Litecoin, terus di sini ada Dogecoin, kemudian Bitcoin Cash dan juga TRX. Dan ini tuh merupakan saran dari gua pribadi ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngikut, ini lebih baik kalian analisa terlebih dahulu dan sesuaikan dengan strategi kalian masing-masing, apakah cocok apa enggak. Nah, kalau gua pribadi kenapa pilihnya Litecoin, kemudian pilihnya Dogecoin, kemudian pilihnya Bitcoin Cash dan juga TRX. Yang pertama, untuk Litecoin dan juga Bitcoin Cash, ini tuh sering banget digunain di berbagai macam website freelance sebagai alat pembayaran selain dari uang dolar ya teman-teman. Just info buat kalian ya. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu, kebanyakan situs freelance zaman sekarang kayak misalkan Fiverr, Pico Workers, Sproutgigs, Latium, itu tuh sekarang mereka tuh bisa menggunakan kripto berjenis Litecoin dan juga Bitcoin Cash untuk membayar gaji para freelancernya. Jadi nggak mesti pakai uang dolar lagi. Makanya di sini gua agak nyetok lebih banyak di Litecoin seperti yang kalian lihat ya, sampai 26 jutaan. Dan just info buat kalian ya, untuk Litecoin sendiri bisa dibilang ini gua cuannya udah cukup gede ya, karena gua dapetin Litecoin ini di harga yang tahun lalu tuh mulai dari 50 sampai 70 dolar satu koinnya, dan sekarang si harga Litecoin sendiri udah naik sampai 90 dolaran lah per koinnya, yang dimana gua di sini kurang lebih udah profit 50 sampai 60% dari si Litecoin doang gitu ya teman-teman. Begitupun juga dengan Bitcoin Cash. Kenapa di sini gua invest di Bitcoin Cash nggak terlalu gede, karena seperti yang kalian lihat ya, di sini gua dapetin Bitcoin Cash ini dari hasil nge-freelance kayak misalkan dari peer-to-peer, kemudian dari Tukapcha dan masih banyak lagi gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk Doge, kenapa gua di sini invest di Doge? Nah, ini gua membeli si Dogecoin karena pemilik Dogecoin sendiri kita udah tahu lah ya, pemiliknya adalah Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia yang memiliki perusahaan Tesla dan juga pemilik salah satu media sosial terbesar di dunia yaitu Twitter. Jadi di sini makanya gua tetap simpen si Dogecoin ini, meskipun kalau dibandingkan sama Litecoin ataupun Bitcoin Cash, nilainya nih menurut gua sedikit nggak worth it ya kalau dibandingkan dua koin ini, Litecoin ataupun Bitcoin Cash. Tapi di sini gua tetap simpen aja, jaga-jaga. Siapa tahu nanti suatu saat harganya bisa naik cukup signifikan. Walaupun sebenarnya seperti yang gua bilang tadi ya, untuk Dogecoin sendiri gua agak skeptis sih, nggak begitu yakin dia nih bakal bisa naik cukup tinggi gitu. Gua malah lebih yakin sama Litecoin ataupun Bitcoin Cash. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu sebenarnya selain dari 20 top coin yang ada di Coin Market Cap ini, kalian juga bisa melakukan investasi di beberapa koin yang bisa dibilang cukup aman untuk investasi jangka panjang. Kayak misalkan koin yang bernama PEXG. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat di marketplace-nya Indodax ini, di sini nanti kalian akan bisa ngelihat ada koin yang namanya PEXG. PEXG.
Nah, ini nih. Nah, buat kalian yang belum tahu si PEXG ini apa, jadi PEXG ini adalah koin yang bernama PEX Gold ya, teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu PEX Gold ini apa, jadi PEX Gold ini adalah koin kripto yang nilai satu koinnya ini setara dengan 100 gram emas dunia. Gitu ya, teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ya, satu PEX Gold ini tuh nilainya sekarang dihargai 29.749.000 atau setara dengan 100 gram emas dunia. Gitu ya, teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin pengen coba invest di kripto tapi takut dengan resiko yang tinggi, kalian mungkin bisa coba untuk invest di si PEXG ini. Karena ketika kalian membeli PEXG atau membeli kripto berjenis PEXG, ini sama aja dengan kalian membeli beberapa gram emas. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian habis itu yang asiknya di sini, ketika kalian nantinya udah memiliki satu koin PEXG, itu nanti si koin PEXG-nya selain bisa kalian tukar menjadi uang, si koin tersebut juga nanti bisa kalian tukar menjadi 100 gram emas dalam bentuk emas beneran. Gitu ya, teman-teman. Karena di sini seperti yang kalian lihat ya, untuk PEX Gold ini sendiri merupakan produk yang dikeluarkan langsung sama si Paxos Trust Company pada 10 September 2018, yang dimana buat kalian yang belum tahu, si Paxos Trust Company ini adalah merupakan salah satu perusahaan emas yang udah melakukan usaha jual beli emas batangan secara real. Jadi pas tahun 2018 dia meluncurkan koin yang bernama PEX Gold tadi untuk mempermudah kalian yang pengen beli emasnya melalui jaringan blockchain. Gitu, teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin masih ragu-ragu nih pengen beli koin-koin kripto yang ada di 20 koin market cap ini, nah buat kalian para pemula mungkin bisa coba untuk invest di koin yang namanya PEXG, karena nilai ataupun harganya ini sama banget dengan nilai emas yang ada di dunia, yang dimana untuk harganya sendiri cenderung selalu naik. Gitu ya, teman-teman. Tapi perlu kalian ketahui, karena nilai volatilenya ini nggak begitu sekencang kayak misalkan Bitcoin ataupun Ethereum dan juga koin-koin lainnya, maka di sini untuk return ataupun profit yang kalian dapat pastinya nantinya juga nggak akan begitu besar. Tapi keuntungannya ketika kalian invest di PEXG, ini tentunya resiko yang kalian dapat juga akan lebih kecil jika dibandingkan kalian invest di 20 top crypto yang ada di coin market cap. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalkan di sini kita udah cuan nih dari Indodax ini, kayak misalkan yang ditanyain sama si Hesa tadi, untuk cara ngejualnya gimana? Nah, untuk cara ngejualnya gampang banget ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian udah cuan nih ya, kayak misalkan gua nih udah cuan, di wallet gua nih, di Litecoin gua udah cuan 20 juta, di Bitcoin gua udah cuan 21, kemudian di Dogecoin gua udah cuan 4 juta. Untuk cara ngejualnya gimana? Nah, untuk cara ngejualnya sebenarnya simple. Kalian tinggal masuk aja ke market dari koin yang pengen kalian jual. Misalkan di sini kalian pengen jual koin kalian yang berjenis Litecoin, maka di sini kalian tinggal klik market aja. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal scroll ke bawah. Kemudian habis itu nanti di bawah ini akan ada kolom jual Litecoin. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik market instan. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal masukin berapa jumlah koin Litecoin kalian yang pengen kalian jual. Misalkan kalian pengen jual satu koin kalian aja, maka di sini si Indodax akan menghargai si koin kalian seharga 1.300.000. Itu ya. Nah, kalau misalkan kalian setuju dengan harga yang ditawarkan sama si Indodax, di sini kalian tinggal langsung klik jual aja. Maka nanti secara otomatis si 1.300.000 ini akan langsung ditransfer ke wallet rupiah kalian. Nah, wallet rupiahnya di mana? Nah, untuk bisa ngelihat wallet rupiahnya, kalian tinggal masuk aja ke kolom wallet ini. Kemudian habis itu di sini nanti kalian akan bisa ngelihat wallet IDR atau wallet rupiah. Nah, nantinya si uang rupiah hasil penjualan koin-koin kalian akan dikumpulin ke kolom sini nih, estimasi nilai rupiah kalian ini. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan nantinya udah masuk ke sini nih, ke rupiah kalian ini, di sini kalian udah bisa langsung nge-withdraw-nya langsung, baik itu ke rekening pribadi, ke akun Dana, ke GoFo, ke GoPay, atau bisa kalian pergunakan juga untuk membeli pulsa dengan cara klik tombol withdraw yang ada di sini. Itu, teman-teman. Nah, nanti di sini kalian bisa pilih akun penarikannya mau kemana, mau ke bank kah, ke OVO kah, ke Dana kah, dan lain-lain. Gitu, sesuai dengan keinginan kalian mau kemana. Gitu, teman-teman. Oke, jadi gitu ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya buat kalian para pemula yang pengen cuan dari kripto atau pengen dapetin puluhan sampai ratusan juta dari kripto, itu tuh sangat possible banget ya, sangat mungkin banget. Tergantung dari berapa besar modal yang kalian pergunakan dan juga koin apa yang kalian beli. Dan tentunya satu lagi yang sangat menentukan adalah apakah kalian ini membeli si koin-koin tersebut di harga yang sepantasnya atau enggak, gitu ya, teman-teman. Jadi pastikan buat kalian para pemula ketika kalian pengen membeli suatu koin, pastikan kalian membeli si koin tersebut memang di harga yang sepantasnya atau di harga yang sewajarnya. Jangan membeli pas ketika si harganya tuh lagi tinggi-tingginya, gitu ya, teman-teman. Jadi simpelnya jangan cuma sekedar ikut-ikutan aja, gitu ya. Jadi ketika ada di berita, wah koin ini lagi naik, terus kalian cuma ikut-ikutan doang beli si koin tersebut dengan harapan pengen dapetin untung yang sama kayak si orang tersebut. Nah, kalau cuma modal ikut-ikutan kayak gitu, resikonya terlalu besar. Jadi saran dari gua, lebih baik kalian beli si kriptonya memang pas di harga yang sewajarnya. Dan ketika membeli kripto juga, sekali lagi gua ingetin, pastikan si kripto yang kalian beli itu berada di top 20 market cap, gitu, teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya tutorial gua kali ini tentang
cara memaksimalkan cuan dari Indodax, dan cara memilih koin apa aja yang mesti kita beli khusus untuk pemula versi Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!